membekukan pendaftaran santri baru di pesantren Dolo Kusumopati setelah terungkapnya dugaan kekerasan seksual yang menyasar hingga 50 santriwati. Sebagian besar korban disebutkan merupakan anak yatim piatu yang seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra, tetapi justru terjebak dalam ruang intimidasi selama bertahun-tahun. Kasus pelecehan seksual di pesantren Pati, Kemenak hentikan pendaftaran santri. Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said. Wawancara Pro 3. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Basnang Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, Pak Basnang, temuan awal dari Kementerian Agama sehingga memutuskan untuk menghentikan penerimaan santri baru di pondok pesantren tersebut apa saja nih Pak? Jadi baik. Jadi pertama saya tentu harus memohon maaf yang setinggi-tingginya ke seluruh masyarakat Indonesia, utamanya keluarga besar pesantren dan lebih spesial lagi kepada keluarga korban dan korbannya sendiri. Karena di tengah-tengah ikhtiar dan usaha Kementerian Agama untuk melakukan banyak hal dengan kementerian yang lain, misalnya Kementerian PPA, lalu kemudian UNICEF, kemudian KPAI, tetapi ternyata kemudian muncul lagi peristiwa ini. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak boleh terulang dan harus kemudian dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Dan oleh karena itu, sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Agama, maka kami sudah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan tindakan-tindakan percepatan. Okay. Nah, yang pertama kita mintakan adalah satu, supaya kemudian penghentian sementara pendaftaran santri baru pada pondok pesantren yang bersangkutan. Sampai kira-kira seluruh permasalahan selesai ditangani secara tuntas dan terdapat kepastian bahwa sistem pengasuhan, perlindungan anak, serta tata kelola kelembagaan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu arahan kami yang kedua bahwa perlunya pemberhentian tenaga pendidik atau pengasuh pesantren dan penunjukan tenaga pendidik pengasuh yang memiliki kapasitas, integritas moral, serta kesiapan untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan pembinaan santri secara penuh selama 24 jam. Oleh karena itu, kepada pelaku Azhari untuk tidak menjalankan tugas sebagai pengasuh atau pimpinan maupun tenaga kependidikan di pondok pesantren itu karena telah mencederai masa depannya anak-anak. Sejatinya ia harus menjadi teladan bagi kita, bagi masyarakat, dan terutama bagi santri, tapi justru melakukan hal-hal yang merusak masa depannya anak-anak kita. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengecam apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan harus kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga bahwa, izin lagi Mas, bahwa dalam hal pondok pesantren tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada yang saya sebut tadi itu, maka mohon kemudian nanti kita mengusulkan untuk penonaktifan tanda daftar pesantren agar kemudian kita bekukan, tetapi kemudian tentu anak-anak yang ada di dalam itu tetap harus jaga masa depannya, jangan ada di antara mereka yang bubar, tetap harus menjadi sesuatu yang utama untuk menyelesaikan studi pesantren mereka. Tapi kenapa Kementerian Agama lebih memilih opsi menghentikan pendaftaran, kemudian memutus para pengajar atau pengasuh di sana daripada langsung mencabut izin operasionalnya nih Pak Basnang? Kan begini Mas, bahwa untuk mencabut izin itu kan memang ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu makanya kami bersurat ke Kantor Wilayah Kementerian Agama supaya nanti meneruskan kepada Kepala Kemenak Kabupaten Pak untuk kemudian mengusulkan rekomendasi pencabutan izin itu. Jadi nanti berjenjang dari Kemenak Kabupaten Pati, lalu kemudian naik ke provinsi kami, lalu kemudian sampai ke kami akan melakukan pencabutan itu. Jadi kita melakukan prosedurnya dulu karena memang harus berjenjang. Tidak bisa serta-merta dari pusat karena bagaimanapun izinnya memang dari awal dulu. Pak Basnang, kabarnya kasus ini terjadi sejak 2024 lalu, Pak. Apakah selama ini atau selama 2 tahun terakhir ini tidak ada laporan kendala dari pengawas, Pak,
terutama di internal pesantren? Nah, inilah yang membuat kita sebenarnya semua terheran-heran karena pembinaan selama ini dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Pati. Itu sudah luar biasa, teman-teman di seksi Pontren, kemudian juga di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pembinaan. Itu setiap saat ada ujian mereka dikunjungi karena di pondok ini juga kan ada satuan-satuan formalnya, Mas. Ada RA, ada Ibtidaiyah, ada Sanawiyah Aliyah, dan memang santrinya di data kami itu hanya 250. Sehingga kemudian tidak pernah terdengarkan sama sekali. Nah, tiba-tiba ternyata kemudian seperti ini, maka oleh karena itu tentu kemudian kita menyerahkan ke pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah, misalnya melakukan sanksi dan menghukum pelaku yang memang sudah tidak bisa dijadikan contoh teladan dan telah merusak masa depannya anak-anak kita. Oke, kalau begitu artinya seberapa sering pihak Kementerian Agama melakukan audit atau pemeriksaan rutin, Pak, ke pesantren di daerah seperti di Pati ini? Iya, itu kan memang tugas kami bahwa kan gini, untuk mendirikan pesantren itu harus pertama harus memenuhi rukun pesantren. Rukun pesantren itu harus ada santri. Nah, terpenuhi santrinya, harus ada kitab kuning yang diajarkan, harus ada pengasuh, harus ada asrama, harus ada mushola atau masjid. Lalu kemudian tentu ada rohnya pesantren. Rohnya pesantren itu kan kemandirian, keteladanan, keikhlasan. Nah, ternyata keteladanan ini tercederai. Nah, oleh karena itu berangkat dari pelanggaran dari rohnya pesantren ini, maka tentu kemudian berdasar itu kita sudah harus melakukan langkah-langkah penutupan pesantren ini. Hal seperti ini kan bukan kali ini terjadi, Pak, ya. Sebelumnya besar juga yang sampai menjadi sorotan masyarakat di Bandung. Sejauh mana evaluasi menyeluruh atau seluruh pesantren yang menampung anak-anak, terutama seperti di kondisi di Pati, anak-anak yatim piatu secara khusus ini, Pak? Jadi sejak tahun 2021 itu Kementerian Agama sudah melakukan langkah-langkah regulasi. Misalnya kita buat keputusan Dirjen tentang pesantren ramah anak. Kira-kira pesantren yang disebut ramah anak itu indikatornya apa? Dulu ada kotak aduan, tetapi memang istilah aduan itu banyak diprotes oleh pesantren, Mas. Lalu kemudian kita menjadi kotak pembinaan yang kira-kira ketika kemudian ada anak-anak tercederai masa depannya, lalu dilakukan ada perundungan yang terjadi pada diri mereka, ada pembulian dan pun ada kekerasan yang terjadi pada mereka, maka kemudian mereka bisa membuat secari kertas lalu menuliskan di kotak pembinaan. Dan lalu yang kedua, Kementerian Agama juga punya telepontren namanya, Mas. Telepontren itu masyarakat, orang tua, termasuk kemudian santri itu bisa menuliskan di telepontren nomor WhatsApp yang kita miliki, yang sudah kita sebarkan ke mana-mana. Termasuk kemudian kita juga bekerja sama dengan UNICEF, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, menghadirkan fasilitator yang kira-kira bisa mendampingi pesantren untuk menunjukkan pesantren yang lebih ramah kepada anak. Pak Basnang, bantuan apa yang diberikan Kementerian Agama bagi kelanjutan pendidikan para korban yang mungkin ingin pindah tempat, ingin pindah sekolah, Pak? Nah, oleh karena itu bahwa teman-teman di Kemenak Pati dan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah itu sudah melakukan koordinasi dengan satuan-satuan di sekitar Pati, bahwa ketika anak-anak ini nanti harus dikeluarkan dari pondok ini, maka tentu kemudian kita siapkan pesantren yang bisa menerima anak-anak kita. Intinya bahwa Kementerian Agama, anak-anak ini jangan dikorbankan pendidikannya, lalu kemudian bagi mereka yang menjadi korban, kita harus secepatnya memulihkan jiwanya, memulihkan psikologinya. Dan kemarin juga Kementerian KPPA juga sudah ada di Pati, tim kami juga sudah 2 hari ada di Pati dan Semarang untuk melakukan langkah-langkah seperti apa keberpihakan kita kepada anak-anak kita. Artinya harapan masyarakat itu tidak ketika terjadi sebuah kasus seperti ini. Dan sebagai penutup ini, Pak Basnang, jadi bagaimana cara Kementerian Agama memastikan kepada kita semua, seperti Bapak katakan tadi, pesantren ramah anak itu betul-betul diimplementasikan, dijalankan, tidak hanya sekedar dokumen ini, Pak. Bagaimana? Nah, maka tentu kan ada jejaring kami di Kementerian Agama.
penyuluh tentunya, lalu kemudian ada juga seksi pontren yang ada di kantor Kemenak Kabupaten Kota seluruh Indonesia, lalu kemudian juga ada kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, inilah yang selama ini kami maksimalkan untuk membersamai pesantren-pesantren kita secara berkala mengunjungi mereka, termasuk kemudian yang sangat penting juga di tahun 2026 ini ada 1.900 pesantren yang kita jadikan piloting pesantren ramah anak. Dan memang ini Dolo belum termasuk di dalam. Nah, lalu kemudian pesantren ini ada percontohan pesantren yang bisa ditiru, dicontohi oleh pesantren sekitarnya. Dan itu di tahun 2020 ini sudah ada 1.000 pesantren percontohan ramah anak. Ya. Terakhir, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau masyarakat secara umum? Silakan Pak Basnang. Ya. Tentu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ucapan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Karena bahwa ini benar-benar di luar dugaan kita. Sejatinya sosok yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah santri harusnya menjadi teladan. Justru mereka kemudian yang mencederai masa depannya anak-anak kita. Tetapi bahwa institusinya pesantren adalah institusi yang sangat mulia, maka kemudian individunya ini kemudian kita harus bawa ke ranah hukum. Institusi pesantren adalah institusi yang sangat mulia, mencerdaskan anak-anak kita, membantu pemerintah memperbaiki moral anak-anak kita, maka tentu tetap kita mengedepankan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan terbaik, bahwa kemudian ada individu. Nah, inilah kemudian Kementerian Agama mendorong agar kita berikan sanksi, kita berikan hukuman. Kalau perlu misalnya dikebiri dengan zat kimia sebagaimana yang ada di undang-undang itu. Apalagi kalau misalnya terbukti 50 orang, maka itu sudah benar-benar di luar di luar apa yang kita pikirkan. Itu benar-benar sambil kita nantikan ini proses yang sedang dilakukan pihak kepolisian ini. Terima kasih banyak Pak Basnang Said untuk waktunya Pak berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat pagi Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pesantren Kementerian Agama RI Basnang Said.